Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami izin untuk mempresentasikan tentang Febris purpuralis. Jadi, Febris purpuralis atau demam pasca persalinan atau yang disebut dengan demam nifas atau morbiditas purpuralis meliputi demam yang timbul pada masa nifas oleh sebab apapun. Menurut Joint Committee on Maternal Welfare, definisi demam pasca persalinan ialah kenaikan suhu tubuh yang lebih dari 38 derajat Celcius yang terjadi selama 2 hari pada 10 hari pertama pasca persalinan, kecuali pada 24 jam pertama pasca persalinan dan diukur dari mulut sekurang-kurangnya 4 kali sehari. Nah, kemudian untuk faktor resiko yang berkaitan, yang pertama yaitu adalah faktor status sosioekonomi, di mana faktor status sosioekonomi telah dilaporkan mempengaruhi timbulnya infeksi nifas. Penderita dengan status sosioekonomi yang rendah mempunyai resiko timbulnya infeksi nifas jika dibandingkan dengan penderita dengan kelas sosioekonomi yang menengah dan juga atas. Terutama bila timbul faktor risiko lain, misalnya ketuban pecah prematur, SC. Kemudian, status sosioekonomi yang rendah ini dihubungkan dengan timbulnya anemia, status nutrisi atau gizi yang rendah atau buruk, perawatan antenatal yang tidak adekuat, dan juga adanya obesitas. Kemudian yang kedua, yaitu faktor proses persalinan, di mana proses persalinan sangat mempengaruhi risiko timbulnya infeksi nifas. Di antaranya ialah partus lama atau partus kasep, lamanya ketuban pecah, chorioamnionitis, pemakaian monoteron janin intrauterin, jumlah pemeriksaan dalam yang dilakukan selama proses persalinan, dan pendarahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu tindakan yang dilakukan pada saat persalinan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan faktor tindakan persalinan, di mana tindakan persalinan merupakan salah satu faktor risiko penting untuk terjadinya infeksi nifas, di mana seksio cesaria, ulang lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor tindakan persalinan, di mana tindakan persalinan merupakan salah satu faktor risiko penting untuk terjadinya infeksi nifas. Seksio cesaria merupakan faktor utama timbulnya infeksi nifas. Penderita yang mengalami seksio cesaria itu mempunyai risiko 5-30 kali lebih besar untuk mengalami infeksi nifas, dengan risiko endometritis 12-51% lebih besar. Meskipun endometritis seringkali ringan dan dapat sembuh dengan pemberian antibiotik, kemungkinan menjadi lebih besar dan berat juga bisa timbul. Di antaranya itu 8-20% bisa mengalami bakteremia dan 1-2% bisa berkembang menjadi infeksi yang lebih berat, misalnya abses, eviscerasi, dan tromboflebitis pelvis. Nah, selain itu, beberapa tindakan pada persalinan, misalnya ekstraksi forceps, tindakan episiotomi, laserasi jalan lahir, dan pelepasan plasenta secara manual juga meningkatkan risiko timbulnya infeksi. Nah, setelah itu di sini bakteri yang sering menyebabkan infeksi. Nah, kebanyakan infeksi nifas itu disebabkan oleh bakteri yang aslinya memang ada di jalan lahir. Nah, risiko infeksi nifas akan meningkat 3 kali pada penderita yang mengalami bakterial vaginosis pada kehamilan mudanya. Nah, adanya infeksi nifas yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus dan faktor risiko utamanya ialah ketuban pecah prematur. Setelah itu, cara terjadinya infeksi. Yang infeksi dapat terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, tangan pemeriksa atau penolong yang tertutup sarung tangan pada pemeriksaan dalam atau operasi membawa bakteri yang sudah ada di dalam vagina ke dalam uterus. Nah, setelah itu kemungkinan lain ialah bahwa sarung tangan atau alat-alat yang dimasukkan ke dalam jalan lahir tidak sepenuhnya bebas dari kuman. Kemudian, droplet infection dari penolong persalinan. Setelah itu, kuman-kuman patogen yang berada di area rumah sakit maupun puskesmas. Setelah itu,
Koitus pada akhir kehamilan tidak merupakan sebab infeksi terpenting. Nah, kecuali apabila mengakibatkan pecahnya ketuban. Setelah itu, infeksi intrapartum. Baik, selanjutnya itu pencegahan. Pencegahan selama kehamilan itu dilakukan perbaikan status gizi, pencegahan anemia, dan perawatan antenatal yang adekuat merupakan upaya pencegahan timbulnya infeksi nifas. Selain itu, perlu ditambahkan senam ataupun olahraga yang sesuai untuk meningkatkan kebugaran ibu hamil. Koitus pada ibu hamil tua perlu dipertimbangkan untung ruginya karena dapat mengakibatkan timbulnya infeksi dan pecahnya selaput ketuban. Setelah itu adanya selama persalinan. Proses persalinan dan tindakan yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap terjadinya infeksi nifas. Oleh karena itu, pencegahan infeksi selama persalinan merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah timbulnya infeksi nifas. Alat-alat, kain-kain, dan berbagai bahan yang dipakai menolong persalinan harus dalam keadaan suci hama, dilakukan tindakan dekontaminasi dan pencuci hamaan, pencegahan infeksi dengan melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan penderita. Pemeriksaan dalam hanya dilakukan bila ada indikasi dan selama persalinan harus dilakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan memakai partograf. Pemberian antibiotik baik profilaksis maupun terapeutik harus dipertimbangkan pada kasus-kasus dengan trauma yang cukup luas dan kecurigaan adanya infeksi sebelumnya serta diperkirakan akan mengakibatkan infeksi nifas. Selanjutnya, selama nifas, jadi sesudah partus itu terdapat luka-luka di beberapa tempat pada jalan lahir. Nah, pada hari-hari pertama pasca persalinan itu harus dijaga agar luka-luka ini itu tidak dimasuki oleh kuman-kuman dari luar. Nah, oleh sebab itu, semua alat dan kain yang berhubungan dengan daerah genital ini harus suci dari hama. Kemudian, pengunjung-pengunjung dari luar itu hendaknya pada hari-hari pertama dibatasi sebisa mungkin. Kemudian tiap penderita dengan tanda-tanda infeksi nifas itu jangan dirawat bersama dengan penderita yang dalam nifas yang sehat. Selanjutnya, metritis. Jadi ini tuh infeksi uterus pada saat pasca persalinan. Dia dikenal sebagai endometritis, endomyometritis, dan endoparametritis. Nah, karena infeksi yang timbul ini tidak hanya mengenai desidua, myometrium, dan jaringan parametrium, maka umumnya disebut dengan metritis disertai dengan selulitis pelvis. Selanjutnya, untuk faktor predisposisi yang pertama yaitu persalinan per vaginam. Nah, jika dibandingkan dengan persalinan per abdominam atau seksio cesarea, maka timbulnya metritis pada persalinan per vaginam ini dia lebih relatif jarang. Bila persalinan per vaginam ini disertai dengan penyulit, misal ada ketuban pecah prematur yang lama, partus lama, dan pemeriksaan dalam berulang, maka kejadian metritis ini dia akan meningkat sampai mendekati 6% kejadiannya. Kemudian jika terjadi chorioamnionitis intrapartum, maka kejadian metritis dia akan lebih tinggi yaitu mencapai 13%. Kemudian yang kedua ada persalinan seksio cesarea. Nah, seksio cesarea ini dia merupakan faktor predisposisi utama timbulnya metritis dan erat kaitannya dengan status sosioekonomi dari si penderita itu. Nah, kemudian faktor resiko penting untuk timbulnya infeksi yaitu lamanya proses persalinan dan ketuban yang pecah, kemudian pemeriksaan dalam secara berulang, dan pemakaian alat monitoring janin internal. Nah, karena adanya resiko tersebut, American College of Obstetricians and Gynecologists menganjurkan pemberian antibiotika profilaksis pada tindakan seksio cesarea. Kemudian yang ketiga, itu ada bakteriologi. Nah, meskipun pada serviks umumnya itu ada bakteri, kafum uteri biasanya steril sebelum selaput ketubannya itu pecah. Sebagai akibat proses dari persalinan dan manipulasi yang dilakukan selama proses persalinan tersebut, cairan ketuban dan mungkin uterus dia akan terkontaminasi oleh bakteri aerob dan anaerob. Nah, bakteri anaerob yang terbanyak adalah Streptococcus dan Peptococcus. Kemudian selain itu juga terdapat Bacteroides dan Clostridium. Kemudian untuk bakteri aerob gram positif yang paling sering ditemui adalah ada Enterococcus dan grup beta Streptococcus. Sedangkan bakteri gram negatif yang sering dia adalah Escherichia coli.
Nah, selanjutnya, ketika terjadi kontaminasi bakteri, dia biasanya berasal dari flora normal vagina, maka terjadi inokulasi dan kolonisasi bakteri pada segmen bawah rahim, insisi, dan laserasi. Nah, biasanya disebabkan karena pemeriksaan dalam, pemakaian alat monitor jaring internal, partus sama, dan insisi uterus. Kemudian, hal-hal tersebut yang memicu terjadinya kondisi yang optimal untuk pertumbuhan bakteri anaerob. Contohnya pada trauma operasi, benda asing, kerusakan jaringan, dan penumpukan darah dan serum. Akhirnya, hal tersebut menyebabkan terjadinya proliferasi polimikroba disertai invasi ke jaringan hingga terjadilah yang namanya metritis. Selanjutnya yaitu patogenesis. Infeksi uterus pada persalinan pervaginam terutama terjadi pada tempat implantasi plasenta, DC2, dan myometrium yang berdekatan. Bakteri yang berkoloni di serviks dan vagina mendapatkan akses ke cairan ketuban pada waktu persalinan, dan pada saat pasca persalinan akan menginvasi tempat implantasi plasenta yang luka dengan permukaan luka yang benjol-benjol karena banyaknya vena yang ditutupi oleh trombus. Nah, infeksi uterus pasca persalinan sesar ini terjadi akibat infeksi pada luka operasi selain infeksi yang terjadi pada tempat implantasi plasenta. Selanjutnya yaitu gejala klinik. Yang pertama, adanya demam dengan suhu 38 sampai dengan 39 derajat Celcius. Demam ini disertai dengan menggigil. Demam biasanya timbul pada hari ketiga disertai nadi yang cepat. Nyeri abdomen pada pemeriksaan bimanual teraba agak membesar, nyeri dan lembek. Lohia yang berbau, kemudian pada infeksi oleh grup alfa dan juga beta hemolitik streptococcus, lohia bening tidak berbau. Kemudian untuk penata laksanaannya, pada penderita metritis ringan pasca persalinan normal, pengobatan dengan antibiotik oral biasanya memberikan hasil yang baik. Kemudian untuk penderita metritis sedang dan berat, termasuk penderita pasca seksio cesaria, perlu diberikan antibiotik dengan spektrum luas secara intravena. Dan biasanya penderita akan membaik dalam waktu 48-72 jam. Nah, bila setelah 72 jam demam tidak membaik dan menetap, perlu dicari penyebabnya. Penyulit metritis yang sering menimbulkan demam yang menetap ialah parametrial phlegmon, abses pelvis pada tempat insisi, dan infeksi pada hematom dan juga pelvic thrombophlebosis. Oleh karena itu, pada kasus metritis yang berat dan disertai oleh penyulit, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan intervensi bedah atau drainase abses atau evakuasi jaringan yang rusak. Selanjutnya yaitu penyulit. Yang pertama, pada pemberian antibiotik dan drainase abses atau hematom yang terbentuk serta memperhatikan secara khusus bahwa fascia abdomen masih tetap intak. Kemudian yang kedua, dehisensi luka operasi. Terbukanya jahitan pada fascia abdomen yang dapat menyebabkan infeksi dan nekrosis jaringan. Dehisensi pada luka operasi terjadi pada hari kelima pasca operasi disertai keluarnya cairan serosamunus. Pemberian antibiotik yang adekuat disertai penjahitan ulang dinding abdomen merupakan tata laksana dari dehisensi luka operasi. Selanjutnya yaitu peritonitis. Penyulit yang terjadi pada penderita pasca seksio cesaria yang mengalami metritis disertai dengan nekrosis dan dehisensi insisi uterus. Abses parametrium atau adnexa dapat pecah dan menimbulkan peritonitis generalisata. Penyulit yang terakhir yaitu selulitis parametrium. Bila suhu tinggi menetap lebih dari 1 minggu, disertai dengan rasa nyeri di perut bagian bawah, kiri atau kanan, dan nyeri pada pemeriksaan dalam, hal ini patut dicurigai terhadap kemungkinan selulitis parametrium. Pada pemeriksaan dalam dapat diraba tahanan, padat, dan nyeri di sebelah uterus, dan tahanan ini yang berhubungan erat dengan tulang panggul dapat meluas ke berbagai jurusan. Di tengah-tengah jaringan yang meradang itu bisa timbul abses. Dalam hal ini, suhu yang mula-mula tinggi secara menetap menjadi naik, turun, disertai dengan menggigil.
Kemudian penderita tampak kesakitan, nadi cepat, dan perut terasa sakit. Dan selanjutnya yaitu selulitis parametrium. Jadi pada beberapa penderita yang mengalami metritis pasca seksi sesaria itu dapat terjadi selulitis parametrium yang biasanya terjadi unilateral. Selulitis parametrium itu ringan dapat menyebabkan suhu yang meninggi dalam nifas. Bila suhu tinggi menetap lebih dari 1 minggu, disertai dengan rasa nyeri di perut bagian bawah kiri atau kanan, dan nyeri pada pemeriksaan dalam, hal ini patut dicurigai terhadap kemungkinan selulitis parametrium. Kemudian selanjutnya para abses pelvis. Nah, ini pada keadaan yang sangat jarang itu selulitis parametrium yang terjadi akan meluas dan menjadi abses pelvis. Bila ini terjadi, maka harus dilakukan drainase pus yang terbentuk baik ke arah anterior dengan melakukan pemasangan jarum berukuran besar maupun ke posterior dengan melakukan kolpotomi. Kemudian selanjutnya yaitu infeksi perineum, vagina, dan serviks. Ini infeksi pada luka episiotomi yang merupakan kejadian yang cukup jarang, terutama sejak diperkenalkannya panduan asuhan persalinan normal di mana tindakan episiotomi itu bukan merupakan tindakan yang rutin dikerjakan pada persalinan pervaginam. Bila terjadi infeksi, maka kemungkinan dehiscence harus dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya untuk gejala klinik dan patogenesisnya, jadi keluhan yang sering muncul itu nyeri pada daerah yang terinfeksi, kemudian disuri dengan atau tanpa retensi urin. Kemudian gejala klinik yang paling sering itu ditemukan adalah nyeri, core yang purulen, dan demam. Pada kasus yang berat, seluruh itu akan mengalami edem dan ulcerasi dan tertutup oleh eksudat. Kemudian laserasi vagina itu dapat mengalami infeksi secara langsung atau cemar dari perineum. Seluruh mukosa vaginal itu akan menjadi merah, bengkak, dan bisa mengalami nekrosis dan terkelupas. Kemudian laserasi serviks itu lebih sering terjadi dalam normal dan normalnya serviks memang merupakan tempat koloni kuman yang bisa menjadi patogen. Bila serviks mengalami infeksi dan laserasinya cukup dalam, maka infeksi ini dapat langsung menyebar ke ligamentum latum dan menyebabkan limfangitis, parametritis, dan bakteriemia. Untuk penata laksanaannya, bagaimana pada kasus infeksi, yaitu prinsipnya adalah dengan drainase dan pemberian antibiotik yang adekuat. Pada sebagian besar kasus biasanya itu dilakukan pelepasan benang jahit episiotomi dan luka yang terinfeksi itu dibuka bila permukaan episiotominya itu sudah terbebas dari infeksi dan eksudat, yaitu ditandai dengan granulasi jaringan yang berwarna merah muda dan dapat dilakukan penjahitan perineum secara sekunder. Kemudian yaitu kelainan payudara saat nifas, bendungan air susu. Jadi bendungan air susu ini dapat terjadi pada hari kedua atau hari ketiga ketika payudara telah memproduksi air susu. Bendungan ini disebabkan karena pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup sering menyusu, kemudian produksi yang meningkat, terlambat menyusukan, hubungan dengan bayi hubungan bayi dengan ibu kurang baik, dan dapat pula karena adanya pembatasan waktu menyusui. Gejala bendungan air susu ini dapat terjadi pembengkakan payudara bilateral dan secara palpasi itu akan terasa keras, padat, kadang-kadang itu juga terasa nyeri serta seringkali disertai peningkatan suhu badan ibu. Tetapi tidak terdapat tanda-tanda kemerahan dan demam. Nah, ibu ini biasanya dianjurkan untuk terus memberikan air susunya. Bila payudaranya itu terlalu tegang atau bayi tidak dapat menyusu, itu sebaiknya air susu dikeluarkan dulu untuk menurunkan ketegangan payudara. Selanjutnya adalah mastitis, di mana mastitis sendiri merupakan infeksi dan peradangan parenkim kelenjar payudara. Nah, untuk etiologi penyebab dari mastitis sendiri bisa karena adanya luka pada puting payudara, kemudian dipicu oleh bakteri, di mana paling banyak adalah Staphylococcus aureus, yaitu sebanyak 40%. Kemudian sumber utama bakterinya itu adalah dari hidung dan mulut bayi. Nah, untuk faktor predisposisi dan faktor resikonya sendiri bisa karena primipara, stres, teknik menyusui yang tidak benar, pemakaian bra yang terlalu ketat, kemudian pengisapan bayi yang kurang kuat, serta adanya luka pada puting ibu. Lalu untuk diagnosis
mastitis sendiri, yaitu pada gejala awal ibu akan mengalami demam, di mana demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius, lalu juga disertai menggigil, mialgia, nyeri, ataupun takikardi. Kemudian pada pemeriksaan payudara seperti adanya bengkak, teraba keras, teraba lebih hangat, akan nampak kemerahan dengan batas yang tegas serta sangat nyeri, dan biasanya pada mastitis ini dia unilateral atau salah satu sisi saja, lalu terjadi pada 3-4 minggu postpartum. Untuk diagnosis abses yaitu ditandai apabila adanya fluktuasi di mana timbulnya kemerahan atau eritem, kemudian nyeri pada palpasi, dan saat diperiksa dengan USG itu terdapat abses. Lalu untuk mastitis sendiri berdasarkan tempatnya ada beberapa di mana mastitis bisa menyebabkan abses di bawah areola mamae, lalu juga bisa di tengah payudara, kemudian juga bisa di jaringan bawah dorsal kelenjar-kelenjar yang akan menyebabkan abses antara payudara dan otot di bawahnya. Nah, ini merupakan gambaran dari mastitis sendiri. Nah, ini pada gambar yang paling atas sendiri, ini adalah hari pertama di mana dia akan nampak garis-garis kemerahan, teraba hangat, kemudian juga nampak ada bintik-bintik kemerahan. Lalu pada gambar di bawahnya ini adalah ketika keadaan semakin parah, di mana akan terasa hangat, kemudian mulai terasa keras, kemudian juga merah dan mulai membengkak. Nah, lalu yang terakhir adalah ketika keadaan semakin memburuk, di mana di sini telah muncul adanya abses. Nah, di situ adanya benjolan yang menonjol pada jaringan payudara. Kemudian di sini sudah nampak bengkak ya pada gambarnya. Selanjutnya untuk komplikasi dari mastitis sendiri adalah bisa terjadi abses ataupun sepsis. Lalu untuk tata laksananya yaitu tetap dilakukan pemberian laktasi, di mana pengosongan payudara itu penting untuk keberhasilan terapi. Jadi tetap dikosongkan payudaranya. Lalu untuk terapi suportifnya yaitu dengan bed rest, cairannya cukup, pemberian analgetik dan antipiretik. Kemudian antibiotik juga diberikan sesuai hasil kulturnya, biasanya penisilin atau cephalosporin. Nah, apabila ibu alergi dengan penisilin atau cephalosporin, maka bisa diganti dengan erythromycin. Kemudian diberikan cairan intravena, lalu juga bisa apabila ada abses pada payudaranya, maka bisa dilakukan insisi ataupun sayatan untuk mengeluarkan nanah dan dilakukan drainase. Lalu sayatannya itu juga harus sejajar ductus lactiferus untuk mencegah adanya kerusakan pada jalannya ductus tersebut. Untuk pencegahan dari mastitis sendiri yaitu adalah perawatan payudara yang baik serta membersihkan sisa air susu yang ada di kulit payudara. Nah, selanjutnya itu ada galactocele. Air susu terkumpul pada satu lobus atau lebih dan dapat menyebabkan timbulnya massa kistik. Nah, massa tersebut itu dia bisa hilang secara spontan atau memerlukan aspirasi. Nah, selanjutnya itu ada kelainan puting payudara. Nah, puting payudara yang kontraksi atau tidak menonjol keluar dengan baik, itu nanti akan menyebabkan kesukaran untuk menetei atau menyusui. Nah, bila tidak terlalu berat, maka dapat dibantu dengan pompa payudara atau air susunya itu dikeluarkan dengan pijatan tangan atau masase. Nah, pada kasus demikian, itu dianjurkan pada akhir kehamilan atau sebelum menyusui untuk menarik puting keluar dengan menggunakan jari atau penarik puting. Nah, luka pada puting payudara itu menyebabkan terasa sakit saat menyusui atau menetei. Nah, luka tersebut itu merupakan tempat masuknya kuman-kuman. Nah, sehingga diusahakan untuk menyembuhkan luka dulu dengan memproteksi luka, dengan menutupnya dan diberi pengobatan topikal. Nah, untuk menyusuinya itu dikerjakan pada payudara yang sisi yang lain, yang tidak ada lukanya. Nah, sedangkan pada payudara yang sakit, air susu itu juga harus dikosongkan secara berkala dengan menggunakan pompa payudara yang sesuai, sampai luka itu dia betul-betul sembuh. Nah, selanjutnya itu ada kelainan keluarnya air susu. Nah, jadi terdapat banyak variasi individual dari jumlah air susu yang dikeluarkan dan lamanya pada masa laktasi. Nah, hal ini itu bergantung pada keadaan ibu dan pertumbuhan kelenjar-kelenjar susu.
Nah, jarang sekali air susu itu dia tidak atau hampir tidak keluar sama sekali, yang dinamakan dengan agalaktia atau poligalaktia. Poligalaktia itu kadang-kadang pengeluaran air susunya itu dia berlebihan. Nah, ada juga namanya galaktorea atau air susunya itu dia masih keluar terus walaupun bayinya itu sudah disapi. Nah, pada sindrom Chiari-Fromm ditemukan galaktore disertai aminore dan atrofi uterus. Nah, keadaan ini mungkin disebabkan oleh gangguan sistem hipotalamus hipofisis. Selanjutnya itu ada penghentian laktasi. Nah, kadang-kadang timbul keperluan untuk mengusahakan agar laktasi itu dia tidak terjadi atau dihentikan. Misalnya apabila bayi lahir mati, bayi yang sudah sempat disusui meninggal, atau apabila ibu itu oleh suatu sebab tidak dapat atau tidak mau menyusui bayinya. Nah, penghentian laktasi dengan mengikat atau mengupresi payudara tanpa obat hormonal itu dapat menyebabkan timbulnya rasa nyeri pada kurang lebih 50% kasus dengan keluhan keras pada kira-kira 15%. Nah, pemberian estrogen itu umumnya dapat mengurangi keluhan. Kemudian suntikan IM, estrogen valerat 10 mg, atau pemberian peros dietil stilbestrol sebanyak 90 mg dalam 1 minggu, atau etinyl estradiol umumnya mencukupi, atau bisa juga diberikan bromokriptin. Pada kira-kira 40%, laktasi itu dia dapat timbul lagi, sehingga obat itu dia perlu diulang. Nah, pemberian estrogen itu dapat menyebabkan perdarahan terus setelah obat dihentikan. Nah, pernah dikemukakan bahwa pemberian preparat estrogen untuk menghentikan laktasi itu dia memberi predisposisi terhadap terjadinya tromboembolisme. Nah, selanjutnya itu ada kelainan pada uterus, yaitu subinvolusi. Nah, jadi sesudah persalinan, uterus yang beratnya itu dia awalnya 1000 gram, dia akan mengecil sampai menjadi 40-60 gram dalam 6 minggu. Nah, proses ini itu dinamakan dengan involusi uterus, yang didahului oleh kontraksi uterus yang kuat yang menyebabkan berkurangnya peredaran darah dalam organ tersebut. Nah, kontraksi itu dalam masa nifas berlangsung terus, walaupun tidak sekuat pada permulaan. Nah, hal tersebut serta hilangnya pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan autolisis dengan akibat sel-sel otot pada dinding uterus menjadi lebih kecil dan lebih pendek. Nah, pada subinvolusi proses mengecilnya uterus itu dia terganggu. Nah, ada beberapa faktor penyebab, antara lain tertinggalnya sisa plasenta di dalam rongga uterus, endometritis, adanya mioma uteri, dan sebagainya. Nah, pada peristiwa ini, lohia bertambah banyak dan tidak jarang terdapat pula perdarahan. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan bimanual itu ditemukan uterus itu dia lebih besar dan lebih lembek daripada yang seharusnya sesuai dengan masa nifas. Nah, terapi subinvolusi itu ialah pemberian ergometrin per os atau suntikan intramuskular. Nah, pada subinvolusi karena tertinggalnya sisa plasenta itu perlu dilakukan kerokan rongga rahim atau uretase. Selanjutnya yaitu perdarahan nifas sekunder. Perdarahan nifas sekunder bila terjadi 24 jam atau lebih sesudah persalinan. Perdarahan ini bisa timbul pada minggu kedua nifas. Perdarahan sekunder ini ditemukan kurang dari 10% dari semua persalinan. Sebab-sebabnya ialah adanya subinvolusi, kelainan kongenital uterus, inversio uteri, mioma uteri submukosum, dan penghentian obat estrogen untuk menghentikan laktasi. Selanjutnya ada kelainan lain pada masa nifas, yaitu ada trombosis dan embolisme. Penyebabnya yaitu perubahan susunan darah, perubahan laju peredaran darah, dan perlukaan lapisan intima pembuluh darah. Pada masa hamil dan khususnya pada persalinan saat terlepasnya plasenta, kadar fibrinogen serta faktor-faktor pembekuan darah yang lain
Yang meningkat akan menyebabkan mudahnya terjadi pembekuan. Pada hamil tua, peredaran darah kaki menjadi lambat karena tekanan dari uterus yang berisi janin serta berkurangnya aktivitas ibu. Kekurangan aktivitas ini tetap berlangsung sampai masa nifas. Pada persalinan, terutama yang diselesaikan dengan pembedahan, ada kemungkinan terjadi gangguan pada pembuluh darah, terutama di daerah pelvis. Faktor-faktor yang merupakan predisposisi timbulnya trombosis adalah bedah kebidanan, usia lanjut, multiparitas, varises, dan infeksi nifas. Untuk penanganan yaitu yang pertama adalah trombosis ringan, istirahat dengan kaki agak tinggi, pemberian obat-obat seperti asidium, acetylsalicylum, lalu jika ada tanda peradangan dapat diberikan antibiotik. Segera setelah rasa nyeri hilang, penderita dianjurkan untuk mulai berjalan. Yang kedua yaitu trombosis agak berat, diberikan antikoagulansia untuk mencegah bertambahnya luas trombus dan mengurangi bahaya emboli. Terapi dapat dimulai dengan heparin melalui infus intravenas sebanyak 10.000 satuan setiap 6 jam untuk kemudian diteruskan dengan komarinya, misalnya warfarin yang dapat diberikan per oral. Nah, penanganan selanjutnya yaitu komarin tidak boleh diberikan pada ibu hamil karena dapat melewati plasenta dan dapat menyebabkan perdarahan pada janin. Warfarin itu diberikan mula-mula 10 mg per hari, kemudian 3 mg per hari, dan sebagai pengawasan dilakukan pemeriksaan massa protrombon yang berulang untuk mencegah terjadinya perdarahan. Pengobatan dilanjutkan selama 6 minggu untuk kemudian dikurangi dan dihentikan dalam 2 minggu. Lalu yang terakhir yaitu embolisme paru, usaha untuk menanggulangi shock dan pemberian antikoagulansia pada embolus yang kecil yang timbul berulang dapat dipertimbangkan peningkatan vena di atas tempat trombus. Nah, untuk nekrosis pars anterior hipofisis pasca persalinan, nekrosis pars anterior hipofisis pasca persalinan atau disebut dengan sindrom Sirhan itu terjadi tidak lama sesudah persalinan sebagai akibat shock dari pendarahan. Hipofisis berinvolusi sesudah persalinan dan diduga bahwa pengaruh shock pada hipofisis yang sedang dalam involusi dapat menimbulkan nekrosis pada pars anterior. Akhir-akhir ini dicari hubungannya antara nekrosis ini dan pembekuan intravaskular dengan terjadinya trombosis pada sinusoid hipofisis. Dengan demikian, menurut pendapat ini nekrosis timbul pada shock yang disertai dengan kelainan pembekuan darah seperti pada eklamsia dan selesio placenta. Nah, pada kasus-kasus yang berat, tanda-tanda sindroma ini timbul tidak lama sesudah persalinan. Terdapat agalaktia, amenore, dan gejala insufisiensi pada organ-organ lain yang fungsinya itu dipengaruhi oleh hormon-hormon pars anterior hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar suprarenalis. Pengobatan ini terdiri atas pemberian hormon-hormon untuk mengganti hormon yang tidak lagi atau kurang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid, kelenjar suprarenalis, dan ovarium. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.